Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita masih membahas tentang metode tabulasi ya, atau metode Quinn-Mikulski. Nah, untuk saat ini kita masih membahas untuk bentuk kanonik yang SOP dulu ya. Nah, ini ada tabel prim implikan. Jadi, tekniknya kan kemarin kalau kita menggunakan metode tabulasi atau Quinn-Mikulski itu kan kita menentukan nanti ada seleksi prim implikan ya. Nah, seleksinya itu kan kalau kita lihat pada tabel yang di sini gitu ya, dia tuh harus terisi semua kita checklistnya. Nah, terkadang suatu saat nanti yang kita pilih itu kan yang kita pilih itu kan harus setiap kolomnya itu memuat satu ya. Nah, terkadang ada juga nanti yang pilihannya itu semuanya setiap kolomnya terisi 2 checklist. Nah, itu bagaimana caranya kita menyelesaikannya. Nah, untuk yang saat ini, misalkan saya punya contoh seperti ini, kita mau menyeleksi prim implikan. Jadi di sini saya punya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ini gitu ya, ini saya tuliskan secara saya ini kan misalnya saya singkat gitu ya. A itu adalah minterm kedua, 3, 10, 11, 18, 19, 26, dan 27. Kalau dituliskan di sini kan lumayan banyak ya. Jadi saya menuliskannya seperti ini. Lalu minterm ke B-nya yang B itu adalah minterm ke 9 dan minterm 11, 25, dan 27 dan seterusnya ya. Nah, di sini langkahnya adalah langkah pertama kan kita harus menentukan kolom yang isinya satu checklist ya. Kalau Anda perhatikan yang di sini yang satu ini terisi 2 checklist ya. Jadi kita lanjut ke yang minterm kedua. Minterm kedua terisi dari satu checklist, maka kita checklist di bawahnya. Kemudian 2 itu ada di mana? 2 itu ada di A. Jadi A-nya kita bintangi. Kemudian A itu memuat siapa? Minterm ke berapa saja gitu ya. Minterm ke 3, ke 10, ke 11, 18, 19, kemudian 26 dan 27. Kemudian kita lanjutkan lagi yang minterm ketiga ini tuh ya. Kolom yang memuat minterm 3 ini udah ya. Kolom yang memuat minterm 5 ada 2, kita lewat. Kemudian yang kolom yang memuat minterm 9 juga 2. Ya, kita cari yang satu yaitu minterm 20 gitu ya. Dan ini saya indikan dulu. Nah, ini awalnya tadi gini ya, prosesnya kita milih A, kemudian kita memilih yang selanjutnya adalah yang ini ya, minterm ke 18. 18 kita checklist, 18 itu ada di mana? Oh, dia ada di F. F itu memuat berapa saja? F itu memuat berapa nih? Salah ya tadi ya. Sorry, saya salah. Bukan ini. Yang F itu 20 ya. Tadi kan 18 sudah di A. Sorry, yang 20 ini. Nah, 20 ini saya checklist, kemudian F itu 20, 21. Nah, kemudian kita lewat lagi, nanti 25 di sini ya. 25 itu berarti dia ada di B, maka B-nya kita bintangin. Yang B-nya itu adalah minterm 9, kemudian 11 sudah, kemudian 27 juga tadi sudah ya oleh yang A. Nah, di sini masih ada yang belum kita checklist ya, kalau Anda perhatikan ya. Nah, jadi ini yang belum kita checklist adalah pada minterm ke-1, minterm ke-5, minterm ke-23. Padahal kan dia akan menjadi solusi yang optimal jika semuanya kita pilih gitu ya. Bisa menyeleksinya ini selesai kalau sudah semuanya ini terchecklist. Nah, seperti ini terus bagaimana kita menentukan yang optimum gitu. Nah, di sini tadi kita sudah memilih ada 3 buah prim implikan, yaitu A, B, dan F.
Nah, tetapi kan tidak semuanya tadi ya, seperti ini nih. BF yang kita pilih, yang saya bintangi. Jadi masih ada yang C, D, E, G, H itu belum kita pilih. Nah, bagaimana kita tekniknya memilih agar optimal gitu ya. Nah, di sini sekarang kalau saya memilih yang C itu kan di sini maka yang kalau saya milih C, jadi yang saya bintangi, yang saya checklist adalah kan yang ini ya. Ini saya checklist, kemudian ini juga ini udah di checklist oleh B. Oh, yang C ini di sini ya. 1 sudah ke checklist, 3 juga sudah. Nah, tetapi kalau kita masih kita memilih yang C, ini masih ada yang belum terchecklist lagi nih, ya, pada minterm ke-5 dan minterm ke-23. Nah, sekarang tekniknya gimana nih? Kalau misalnya saya memilih yang E, tadi yang C-nya kita batalin, sekarang saya pilih yang E. Yang E itu berarti saya checklist ke-5, kemudian saya checklist 21. Nah, ternyata juga kalau kita milih E, masih ada minterm yang belum kita pilih, yaitu minterm ke-1 dan minterm ke-23. Ya. Maka di sini, nah ini akibatnya seperti ini. Lebih jelasnya, tadi kalau kita memilih yang C, ini kan yang belum di ini ya, yang belum ada gitu ya, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3. Nah, kalau kita milih yang C ini hanya menutup minterm 1 saja. Yang minterm 5 dan 23 tidak tertutupi. Kemudian kalau kita milih yang E, dia hanya menutup minterm ke-5 saja, sedangkan minterm ke-1 dan 23 ini tidak terlingkupi. Nah, di sini makanya tekniknya adalah kita milih lagi ganti, jangan C dan E, kita milih yang D. Kalau kita pilih D kita pilih ya di sini. Dia itu menutup minterm ke-1 dan minterm ke-5. Yang belum tutup adalah minterm 23. Nah, 23 ini kita bisa peroleh dia ada di G atau di H. Nah, di sini makanya kalau kita memilih D, berarti tinggal memilih satu lagi, milih G atau milih H. Itu ya. Kalau kita memilih yang G, maka nanti seleksinya akan terpilih gitu ya. Ini udah tercentang semua yang bawahnya. Atau kalau kita milih D dan H juga dia akan tercentang semuanya. Jadi artinya di sini kita mempunyai dua solusi kemungkinan ya. Jadi solusinya tadi kan yang sudah pasti yang kita ambil adalah apa tadi? A, B dan F ya. A, B, F yang kita sudah pasti. Jadi di sini nanti di hasil akhirnya solusinya atau fungsi bool yang optimalnya itu adalah ini fungsi boolnya itu yang nanti Anda ambil adalah yang A, tadi B, F, terus D, terus H. Nah, ini atau jadi kita punya dua pilihan ya. Atau fungsinya A tambah B tambah F tambah D tambah G. Nah ya, jadi ada dua kemungkinan. Kemudian ada contoh nih. Sekarang kalau fungsinya memuat don't care bagaimana gitu ya. Nah ini ada contoh, misalkan saya punya fungsi boolnya adalah minterm kedua 4, 8, 11, 15, kemudian don't care-nya 1, 10, 12, 13. Nah, langkahnya pertama sama dengan yang biasa gitu ya, kita mengelompokkan dulu minterm itu berdasarkan banyaknya angka 1 ya. Ini yang kelompok angka satunya ada sebanyak 1, kemudian ini sebanyak 2, ini sebanyak 3 dan 4 ya, terakhir. Kemudian kita sederhanakan 2 dengan 10 kita bisa sederhanakan, maka hasilnya adalah strip 0, 1 strip. Kemudian 4 dengan 12 hasilnya strip 1, 0, 0. Kemudian 8 dengan 10 1, 0, strip 0. Kemudian 8 dengan 12
1 strip 00. Nah, ini baru satu kelompok ya. Kemudian kita kelompokkan dari yang banyaknya angka satunya 2 dengan banyaknya angka satunya 3 ya. Yang kita bisa sederhanakan adalah berarti 10 dengan 11 ya. 10 dengan 11. Nah, 10 dengan 11 kalau kita sederhanakan hasilnya 1, kemudian 0, 1 strip. Kemudian ada lagi nggak nih? Kita cek lagi. Udah ya, 10 dengan 13 tidak bisa. Kemudian 12 dengan 11 ini juga tidak bisa. Kemudian 12 dengan 13 bisa ya. Jadi kita tuliskan 12 dengan 13. Itu adalah hasilnya 1, 1, 0 strip. Ya. Kemudian yang berikutnya kelompok yang memuat angka satunya sebanyak 3 dengan sebanyak 4 di sini. 11 dengan 15 bisa. 11 dengan 15. Ini saya centang. Hasilnya adalah 1 strip 1, 1. Kemudian 13 dengan 15 juga bisa. 13 dengan 15 itu hasilnya 1, 1 strip 1. Ya, ini penyederhanaannya ya. Kemudian langkah berikutnya kita mengelompokkan gitu ya, dari yang sini ke sini. Ini saya lewat dulu. Nah, ini udah. Nah, kemudian kita lihat ya di sini ya. Kelompok yang ini dengan yang di sini kita lihat ada nggak yang kita bisa sederhanakan. Ternyata kalau kita lihat posisinya gitu, yang stripnya ini nggak ada yang sama gitu ya. Berarti kita nggak bisa menyederhanakan yang ini. Kemudian yang ke sini apakah bisa? Nah, ternyata ini juga nggak bisa ya. Kita nggak bisa menyederhanakannya nih, karena posisinya juga berbeda letaknya. Nah, akibatnya apa? Kita lakukan seleksi prim implikan. Jadi seleksinya itu yang belum ada tanda centangnya, yaitu berarti mintem ke 1 gitu ya. Kemudian yang ini semua. Nah, kita seleksi, kita masukkan ke dalam seleksi prim implikan. Nah, ini kita masukkan. Nah, sekarang dari seleksi ini ada yang memuat don't care gitu ya. Tadi memuat don't care-nya adalah, don't care-nya berapa tadi nih? Nah, ini don't care-nya adalah 1, 10, 12, 13. Berarti nanti kita dalam menyeleksi prim implikannya, yang don't care-nya tidak kita tulis. Gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Nah, ini kita tuliskan dulu. Nah, yang di atasnya ini, yang ada don't care-nya nggak kita tulis. Jadi yang kita tuliskan adalah fungsi bool-nya saja. Soalnya tadi kan 1 itu merupakan fungsi don't care ya. Jadi nggak kita tuliskan di dalam kolomnya di sini. Kemudian 10 juga. 10 merupakan don't care, nggak kita tulis. Kemudian 12 juga. Jadi nanti kalau yang 2, 10 hanya yang di checklistnya yang 2 saja gitu ya. Yang 10-nya nggak kita checklist karena 10-nya don't care. Nah, dari sini kemudian kita mulai menyederhanakan, kayak seperti tadi ya, membuat checklist pada kolom yang di bawah ini. Gitu ya. Karena yang tadi ini memuat don't care gitu ya, 1, 12, dan 13 dimuat don't care, maka kita bisa hapus gitu ya. Yang baris 1 ini sama 12, 13 kita hapus. Sehingga kita punya seleksinya jadinya hanya ada berapa nih? 2, 10, 4, 12, 8, 10, 8, 12, 10, 11, 11, 15, dan 13, 15. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya dominansi gitu ya. Jadi contohnya di sini saya punya yang 10, 11, ini kan memuat mintem ke 11 saja. Sedangkan yang 11, 15 dia memuat mintem
11 dengan 15 gitu ya. Nah, artinya yang 10, 11 ini kita dominansi oleh 11, 15 karena kalau Anda perhatikan termuat gitu ya, checklist yang di sini termuat pada di 11, 15. Jadi ini kita hapus ya, sehingga nanti barisnya akan berkurang lagi ya. Berarti kita punya 2, 10, 4, 12, 8, 10, 8, 12, 11, 15, kemudian 13, 15. Kemudian kita cari lagi, adakah yang bisa kita hapus dari sifat dominansi gitu ya. Ternyata ada. Yang 13, 15 ini ternyata didominansi oleh 11, 15 karena checklist di sini termuat di dalam 11, 15 ya. Maka akibatnya yang 13, 15 kita hapus sehingga kita tinggal punya 5 baris ini ya. 2, 10, 4, 12, 8, 10, 8, 12, dan 11, 15. Nah, dari sini baru kita mulai melakukan seleksi implikannya gitu ya. Kita lihat di sini kolom yang memuat minterm kedua, kita checklist. Kemudian kita kasih bintang di sininya. Setelah ada bintang, ini 210, kalau 10-nya tidak ada gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada 4. 4 kita checklist, 4-nya ada di sini. Kemudian 12. Nah, 12-nya karena dia don't care, nggak kita checklist. Kemudian ini kita pilih gitu ya, 11. Nah, 11 kalau kita pilih, kita kasih checklist, pilih 11 dengan 15. Masih ada yang belum nih ya. Tinggal tersisa 1 di sini ya, 8, 10 atau 8, 12. Nah, di sini maka kita punya 2 kemungkinan seperti tadi gitu ya hasilnya ya. Jadi nanti kita bisa memilihnya yang ini 2, 10, 4, 12, kemudian 11, 15, kemudian 8, 10, atau nanti 2, 10, 4, 12, 8, 12, 11, 15. Jadi kita punya 2 kemungkinan. Kemudian kita kembalikan lagi tadi gitu ya. Hasilnya kalau yang 210 itu apa? Kita balik lagi ke di sini tadi. 210 itu adalah hasilnya mana nih? Nah, ini 210 berarti B aksen, C, D aksen gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita balikan ke sini, Anda lihat. Nah, hasil akhirnya adalah ya seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya ini fungsinya. B aksen, CD aksen, ditambah BC aksen, D aksen, ditambah ACD, ditambah AB aksen, D aksen. Atau yang satu lagi ini. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian saya lanjutkan, kita masuk yang namanya dengan metode Patrick. Ini latihannya saya lewat dulu. Nah, metode Patrick ini digunakan jika nanti pada setiap kolom yang memuat minterm itu dia memuat 2 checklist. Contohnya seperti ini. Saya punya ingin menyeleksi prim implikan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ternyata kalau kita lihat semuanya memuat 2 semua gitu ya, nggak ada yang 1. Nah, ini bagaimana solusinya biar kita mendapatkan yang optimal. Nah, di sini langkahnya adalah, nah, kalau tadi kan kita mencoba menggunakan metode dominansi. Nah, kalau dominansi tidak bisa digunakan, maka bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan metode Patrick gitu ya. Nah, di sini untuk menceklis minterm ke-6 pada baris paling bawah, kita harus memilih A atau F gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. A ditambah F ini sama dengan 1. Ya, artinya kita memilih A atau F gitu ya. Kemudian untuk minterm yang berikutnya atau kolom berikutnya kan minterm ke-7 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan
saya balik ke sini ya. Kalau kita pengen ke 7 berarti kan A atau C. Jadi kita tuliskan tadi mau yang memilih 6 itu adalah A tambah F. Kemudian kalau kita mau milih mintem ke 7 itu adalah A ditambahkan C. Kemudian untuk yang mintem 15 berarti kita memilih B atau C. Untuk 38 kita memilih E atau F. Kemudian untuk 46 ini adalah D atau E. Kemudian yang 47 B atau D. Nah, ini harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian dari sini, nah ini yang tadi saya tuliskan ya. Kemudian kita bisa menggunakan aturan yang berlaku pada aljabar Boole. Jadi kita bisa melakukan di sini misalnya pakai distributif ya. A tambah F dikalikan A tambah C. Ini kan hasilnya A ditambah CF gitu ya. Kemudian yang depannya B, ini B tambah C dikalikan B tambah D. Saya bisa tuliskan jadi B tambah CD dan seterusnya gitu ya. Kalau Anda lakukan perkaliannya ini, maka nanti kalau Anda sederhanakan dapatnya ini. Nah, kemudian dari sini bagaimana? Nah, sekarang kita tuliskan. Kita gambarkan lagi. Nah, bentuk ABE dan CDF. Jadi kita punya ABE. A itu kan 6 dan 7. Kita checklist ini. 6 dan 7. Kemudian B-nya kalau set ini 15 dengan 47. Kemudian E-nya itu kalau kita pilih adalah 38 dan 46. Artinya ini semua terchecklist gitu ya, sudah terchecklist. Kemudian kalau kita ngambil C, D, F, ini juga sama, dia terchecklist semuanya gitu ya. Tetapi kalau kita memilih yang A, B, D, F, A, C, D, E, dan B, C, E, F, itu menutup tabel dengan 4 prim implikan. Artinya di sini ada banyaknya ini variabelnya kan ada 4 ya, sedangkan yang di sini kan ada 3. Nah, maka nanti kita memilihnya itu yang paling sedikit. Jadi kita pilih yang 3 ini, karena ini kan 4 ya, 4 variabel. Yang kita pilih adalah 3, yaitu A, B, E, dan C, D, F merupakan hasil pemilihan yang sangat tepat kita pilih untuk menghasilkan solusi yang optimal. Oke, ini ada latihan. Terus saya lanjut dulu masuk ke yang pos ya. Nah, untuk yang pos ini langkahnya sama gitu ya dengan yang SOP. Malah di sini langkah awalnya ini ada contoh, misalkan saya punya fungsi boolnya dalam bentuk maxterm. Saya besarin dulu ya. Bentuk maxtermnya maxterm ke 3, 5, 10, 11, 12, 14. Kemudian kita tuliskan di sini gitu ya bentuknya maxterm ketiga dan seterusnya. Nah, tapi di sini ininya dalam bentuk masih biner ya, misalnya biner 3, biner 5, biner 10, dan seterusnya. Nanti bedanya hanya dibaca dalam penyederhanaan saja di sini. Nah, ini langkah-langkahnya juga sama, kita mengelompokkan berdasarkan banyaknya angka 1, kemudian kita sederhanakan, Anda sederhanakan, nah, nanti setelah Anda sederhanakan, Anda menyeleksi prim implikannya. Setelah Anda seleksi, ya, ini belum selesai menyeleksi. Setelah Anda selesai menyeleksi, ini kan ini kalau Anda lihat ini sudah tercentang semua di bawah. Nah, sekarang yang kita lihat di sini 5.
minterm 5 ya. Yang dipilih adalah 5, kemudian 3, 11, 10, 11, dan 12, 14. Nah, kita balik lagi. 5 itu kan kalau biner 5, sorry bukan maxterm ya. Ini pokoknya dia biner. Kalau biner bilangan 5 kan itu adalah 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah, di sini nanti ini 5 variabel, berarti 0, 0, 1, 0, 1. Nah, nanti dibaca di sininya adalah kita kembalikan ke kalau pos yang 0 ini dibaca 1, 1 dibaca 0 gitu ya. Jadi ini adalah A ditambah B ditambah C aksen ditambah D ditambah E aksen dan seterusnya gitu ya. 311. Nah, tadi 311 itu adalah di sini hasilnya kan ini ya. 0 strip 0 1 1. Berarti nanti hasilnya adalah A ditambah C ditambah D aksen ditambah E aksen. Ya, jadi bacanya berbedanya hanya cara membaca di sininya, hasil penyederhanaannya. Ya. Ini yang untuk yang pos. Kemudian untuk yang don't care juga seperti apa kondisi don't care dengan ini fungsi boolnya masih yang SOP ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Ini saya lewat saja. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke latihan saja. Oh ya, minggu depan kita kuis ya. Kuis kedua. Materinya dari setelah UTS sampai yang hari ini. Ya. Kita latihan-latihan tadi. Ya, konferensi saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.